halo Mas. Halo. Selamat sore. Sore. Oke, kenalin ya Mas. Ya. Halo Mas. Ya. Mas kira-kira apa kabarnya? Baik. Untuk hari ini, untuk sore ini? Baik, alhamdulillah. Mas bisa kenalin dari kampus mana dulu atau sekarang lagi hubungannya apa? Sekarang kerja sebagai analis kebijakan di Kejaksaan Agung, tepatnya di Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum. Dulu aku latar belakangku bukan hukum sebenarnya. Aku dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpar Bandung. Unpar Bandung, oke. Pas banget nih kebetulan. Kira-kira Mas, aku sih pengen nanya ya beberapa nih. Menurut Mas untuk pemilu tahun ini gimana nih? Pemilu tahun ini menurut aku masih sama seperti pemilu tahun-tahun periode-periode sebelumnya. Masih ada beberapa kecurangan, masih ada beberapa tindak pidana, kecurangan yang tindak pidana pun ada. Jadi menurut aku sebenarnya masih sama-sama aja sih. Kalau melihat laporan-laporan dari daerah, masih ada kecurangan, terus penyimpangan, black campaign, bahkan sampai tindak pidana. Kira-kira Mas ngikutin nggak sih sampai sejauh ini untuk pemilu tahun ini? Untuk tahun ini aku cukup mengikuti dan cukup informasi dari kantorku juga cukup tahu sih. Kan gini Mas, kan kita baru pemilu nih. Jadi kata Mas tadi terlalu banyak kecurangan ya. Ya. Nah, di sini saya ada punya pertanyaan nih, satu yang kayak terkait bagaimana sih organisasi jaga pemilu di Indonesia itu berkontribusi dalam meningkatkan transparansi proses pemilu dan apa dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Mungkin aku tarik dulu di zaman sekarang kan, di era teknologi informasi khususnya media sosial itu menurut aku sangat berperan penting sih. Sehingga masyarakat di berbagai seluruh penjuru Indonesia itu bisa melaporkan nih kecurangan nih, misalnya lewat Twitter, lewat Instagram, lewat Facebook gitu. Nah, informasi-informasi yang diterima ini akan dibaca di seluruh penjuru Indonesia. Masyarakat jadi tahu ternyata di daerah ini ada kecurangan seperti ini, di daerah ini ada kecurangan seperti ini. Itu sangat penting loh untuk jadi masyarakat yang tahu dan awam juga akhirnya jadi tahu, oh ternyata ada kecurangan ini, ternyata ada penyimpangan ini. Cuman dari sisi negatifnya adalah hal-hal tersebut bisa dijadikan black campaign. Artinya kita bisa menghembuskan berita-berita hoax, informasi-informasi yang tidak sebenarnya gitu. Jadi menurut aku dua sisi mata uang sih, positif dan negatifnya hal tersebut. Nah, balik untuk informasi jagat, menurut aku ini suatu terobosan sih. Artinya mungkin waktu dulu ada kecurangan kita lihat di depan mata, saya harus ngapain ya? Mungkin untuk sebagian orang yang tahu, kita akan melaporkan ke Bawaslu. Jadi menurut aku ada tipe orang melihat kecurangan pemilu misalnya. Satu, oh saya tahu di depan saya ada kecurangan pemilu. Tapi dengan dia effort, oh gue bisa nih saya laporkan ke Bawaslu gitu dengan niatnya. Tapi ada orang yang lihat kecurangan, dia tahu kecurangan itu, tapi kayak males deh kayaknya gue kalau nanti lapor ke Bawaslu, wasting time, belum dia ada hal-hal lain di luar pekerjaannya gitu. Nah, ada orang ketiga tahu kecurangan itu tapi diem aja. Nah, balik lagi ke jaga pemilu itu, mungkin itu bisa meminimalisir orang-orang seperti itu. Jadi saat kita melihat kecurangan pemilu di depan mata, mungkin kita sekarang bisa lihat, buka handphone, oh ada black campaign nih, oh yang seharusnya belum jadwalnya kampanye kok udah ada yang masang-masang spanduk dan lain-lain, bisa kita laporkan, bisa kita foto. Itu tuh suatu terobosan yang sangat bagus sih menurut aku, si jaga pemilu itu. Analisis peran website Jaga Pemilu dalam demokratisasi di Indonesia.
Pemilu adalah website lembaga pemantau pemilu yang melibatkan beberapa akademisi, tokoh politik maupun artis. Website ini dibuat bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman hak-hak politik. Website ini diharapkan sebagai bentuk pengawasan rakyat terhadap penyimpangan atau ketidakadilan dalam pemilu 2024. Menurut analisa yang kami dapatkan dari hasil wawancara terhadap salah satu pengamat dari Kejaksaan Agung, website Jaga Pemilu sangat berperan penting terhadap demokratisasi di Indonesia. Apalagi di era teknologi dan informasi khususnya di media sosial karena memberikan wadah kepada masyarakat untuk melaporkan segala ketidakcurangan pada pemilu 2024 silam. Melalui website Jaga Pemilu ini juga membuka mata atau pikiran masyarakat terkait adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum. Namun, walaupun dianggap sebagai website yang penting terhadap jalannya demokratisasi di Indonesia, tidak luput dari azas negatif di dalamnya. Seperti dijadikannya black campaign yang rawan terhadap berita-berita hoax dan informasi yang sebenarnya tidak terjadi. Justru itu menjadi tantangan tersendiri untuk Jaga Pemilu mempertahankan kredibilitasnya dalam mengkurasi informasi yang masuk agar tidak terjadi kesalahpahaman atau menyebarkan berita yang tidak sebenarnya terjadi. Oke. Pertama-tama saya ingin menanyai soal bagaimana pendapat Bapak tentang pemilu yang diadakan pada 14 Februari 2024 silam. Apanya nih? Dari segi apanya? Dari segi tingkat rasio pemilih atau kualitas pemilih, silakan. Iya, untuk detail-detail menyangkut hal itu, saya terus terang tidak begitu mencermati ya berapa tingkat pemilih kemarin, saya abai itu. Tapi saya kira lebih dari 70% ya. Dan kalau dari tingkat kalau benar lebih dari 70%, tingkat partisipasi seperti itu saya kira relatif tinggi lah ya, atau setidaknya stabil dibanding pemilu-pemilu yang kemarin. Aspek lain kalau dari segi pelaksanaan, saya kira pelaksanaan juga relatif lancar, tidak ada gejolak, tidak ada kerusuhan, dan juga seingat saya tidak ada terlalu banyak proses yang mengharuskan adanya pemungutan suara ulang. Jadi sekian banyaknya polemik yang terjadi pada pileg atau pilpres lalu, sebenarnya seperti tugas-tugas seperti lembaga pemantau pemilu seperti yang kita ketahui, Bapak salah satu penandatangan berdirinya Jaga Pemilu kan. Jadi apa sebenarnya kontribusi yang bisa dilakukan oleh lembaga pemantau pemilu untuk menjaga harmonisasian demokratisasi di Indonesia, Pak? Ya, saya perlu klarifikasi dulu ya ke teman-teman. Keikutsertaan saya menjadi salah satu penandatangan untuk pendirian salah satu lembaga pemantau pemilu, Jaga Pemilu itu ya. Ya itu terjadi karena semata-mata karena saya concern terhadap apapun upaya yang dilakukan untuk menegakkan demokrasi di negeri ini gitu ya. Jadi tidak secara khusus saya melibatkan diri dalam penandatanganan pendirian Jaga Pemilu itu atau punya preferensi khusus gitu ya terhadap Jaga Pemilu. Menurut analisa yang kami dapatkan dari hasil wawancara terhadap salah satu aktor penandatanganan Jaga Pemilu, website Jaga Pemilu dibuat bertujuan untuk menguatkan demokrasi dalam konteks pemilu tahun 2024. Dengan adanya lembaga pemantau pemilu seperti Jaga Pemilu saja bermasalah, apalagi jika tidak ada.
Memaknai jaga pemilu dalam arti penting, maka lembaga ini mempunyai tujuan dalam penguatan demokrasi yang adil dan inklusif dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024. Namun, adanya jaga pemilu ini terdapat kekhawatiran terhadap demokratisasi di Indonesia dalam jangka panjang. Jaga pemilu bisa dianggap hanya sebagai langkah jangka menengah dalam demokratisasi di Indonesia, karena dalam menjaga demokratisasi di Indonesia perlu adanya kestabilan dalam jalannya proses demokratisasi yang ada di Indonesia. Jaga pemilu ini menjadi tidak punya artian atau kontribusi dalam jalannya demokratisasi di Indonesia karena hanya berlangsung dalam beberapa bulan saja. Padahal jaga pemilu ini mempunyai potensi yang lebih baik untuk terlibat secara aktif dalam jalannya demokratisasi di Indonesia ini dan berkembang menjadi wadah dalam perpolitikan di Indonesia yang berdampak panjang.